adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, happy Sunday adik-adik. Kita ketemu lagi dengan Kaina di sini. Apa kabar adik-adik? Pasti kabar adik-adik luar biasa ya bersama keluarga. Puji Tuhan. Adik-adik, ini udah bulan Desember kan? Nah, ini bulan terakhir di tahun 2020. Kita mau tetap semangat walaupun kita sudah lama online ya. Tapi percayalah, dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Yuk, sekarang waktunya kita mau ibadah ya. Oke, adik-adik duduk yang manis, siapkan hati kalian, siapkan semuanya untuk kita beribadah. Alkitabnya sudah? Good. Oke, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau sama-sama memuji Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau belajar firman-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari demi hari kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktu buat Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Yuk, siap ya. Kita pujikan lagu Sobatku yang Setia. Ready, semua bangun berdiri ya. Dan ikuti gerakan Kaina. Siap. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah dan waktuku
begitu Allah cinta akan dunia. Kalau Allah sangat mencintai dunia ini, kita pun harus memiliki kasih Allah tersebut. Sama-sama kita pujikan. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Kita pujikan sekali lagi. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Tuhan Yesus ingin kita mendapatkan hidup kekal dan memberitakan kabar baik itu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa, Tuhan, pakai kami untuk beritakan kabar baik-Mu dimanapun kami berada, supaya firman-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kita mau katakan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan seluruh hidupku. Sekali lagi, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan dan murnikan seluruh hidupku. Kita sama-sama katakan, di dalam nama Yesus, di doa kami. Haleluya. Amin. Selamat siang semuanya, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi. Ya. Adik-adik, minggu lalu kita mendengar cerita dari Kak Alfred tentang Adam dan Hawa dan bagaimana jatuhnya manusia ke dalam dosa. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan Kalilis dan kalian juga, kita semua. Dan hari ini kita lanjutkan ceritanya, ya, dengan tema Allah Bapa mengutus anaknya. Tahu ya, anaknya yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Super kebenaran hari ini adalah Yesus juru selamatku. Juru selamatku. Tahu juru selamat? Juru selamat adalah orang yang menyelamatkan seseorang. Dan begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia datang sebagai juru selamat. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Kalilis, menyelamatkan kamu, dan kita semua. Ya. Nah, hari ini adalah bercerita tentang Nikodemus. Tapi sebelumnya bahan Alkitabnya diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Ya, di mana di sana judulnya adalah percakapan dengan Nikodemus. Siapa sih yang bercakap-cakap dengan Nikodemus? Tuhan Yesus. Ya. Yesus ngobrol dengan Nikodemus. Nikodemus ini orang Farisi, adik-adik. Orang Farisi adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau ya? Padahal dia orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan Nikodemus juga adalah seorang pemimpin agama Yahudi.
Berarti dia orang yang hebat adik-adik, namanya juga pemimpin, ya enggak? Ya, dan ketiga adalah Nikodemus adalah seorang guru. Berarti dia pinter dong, namanya juga guru, ya enggak? Tapi di sini kita boleh melihat bagaimana Nikodemus ini adalah orang yang rendah hati. Dia mau datang kepada Tuhan Yesus, ya, dan dia mau belajar firman Tuhan kepada Tuhan Yesus, ya. Lalu adik-adik, ini ada yang aneh nih. Nikodemus ini datang kepada Tuhan Yesus bukan pada saat siang hari, tapi pada saat malam hari. Kenapa malam hari? Ya, ada beberapa kemungkinan. Kenapa dia datangnya pada malam hari? Ya, yang pertama mungkin karena kalau malam hari itu dia datang kepada Tuhan Yesus, orang-orang nggak tahu. Orang Farisi tidak tahu. Dan pemimpin agama Yahudi juga tidak tahu. Dia mungkin takut nanti disingkirkan dari teman-temannya, sesama orang Farisi, atau mungkin takutnya dia diolok-olok, atau mungkin dia takut juga nanti dibully mungkin. Ya, terus kemungkinan lain adalah mungkin dia datang malam hari kepada Yesus. Karena kalau siang hari Tuhan Yesus tuh banyak fansnya adik-adik, ya, jadi banyak sekali pengikutnya. Makanya kalau siang hari susah ngobrol dengan Tuhan Yesus, makanya dia datang pada malam hari. Tapi luar biasanya Tuhan Yesus, dia mau melayani Nikodemus ini dengan banyak hal yang dipertanyakan, ya, terutama tentang lahir baru. Dia bilang, bagaimana saya bisa lahir baru? Apakah saya harus balik lagi ke rahim ibu? Dalam Yohanes 3 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, jadi sekali lagi bilang, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi itu yang Tuhan Yesus tekankan. Bukan berarti masuk lagi ke dalam rahim ibu kita, enggak. Tapi dia harus dilahirkan kembali, yaitu mengenal Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, dosa Adam dan Hawa membuat manusia terjatuh begitu dalam dan terpisah begitu jauh dengan Allah. Tapi begitu Allah mengasihi kita semua, makanya kita bisa diselamatkan. Di sini kita boleh melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Ya, karena yang bisa menyelamatkan bukanlah amal baik, bukanlah kesolehan, bukanlah pemberian kepada orang-orang. Tidak, adik-adik. Ya, yang bisa menyelamatkan kita bukan itu. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Yesus adalah satu-satunya yang menuju kehidupan yang kekal itu, tidak ada yang lain. Tadi Kalis bilang, amal kebaikan, ibadah itu tidak membuat kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi hanya satu-satunya jalan menuju surga adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai bukti kalau kita mengasihi Tuhan? Kita belajar dengan baik, tidak berpikiran kotor, tidak berkata jorok, tidak berkata kasar, tidak berkata-kata bohong, dusta, dan semacamnya. Ya, itulah bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Lakukanlah yang terbaik. Ya, apa yang sih kita bisa lakukan?
kita bisa baca firman, kita bisa berdoa, kita belajar. Itulah yang membuktikan kita mengasihi Tuhan Yesus. Bukan berarti karena kita sudah lahir baru, kita menjadi anak Tuhan, lalu kita terbebas dari dosa, kita berbuat dosa lagi seenaknya. No, itu bukan anak Tuhan. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah Yesus berikan kepada kita, yaitu melakukan yang terbaik melalui hidup kita, mencerminkan kepada orang lain, nih ini aku ini beda dengan yang lain, ya, beda dengan yang lain. Aku ini adalah anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Nah, ayat hafalan hari ini Yohanes 3 ayat 16. Masih ingat dong? Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi setiap orang yang percaya, ya, setiap orang, bukan hanya sebagian, enggak, tapi setiap orang yang percaya, berarti semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Ya, dia akan diselamatkan. Kalian percaya, adik-adik semua mendengarkan firman Tuhan ini. Bersyukur untuk hari ini. Banyak hal adik-adik yang Yesus kerjakan buat kita sampai saat ini. Buktinya apa? Kita masih hidup, kita masih sekolah, walaupun keadaannya sudah nggak jelas sekarang ini, ya. Tapi Tuhan Yesus memeliharakan hidup kita. Puji Tuhan adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau yang memberkati adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menerap dalam hati dan pikiran mereka, menjadi bekal untuk masa depan mereka. Kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kiranya hari-hari ke depan Tuhan juga menjagai, memelihara, dan memberkati kami semua. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Dah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Wah, luar biasa ya adik-adik, firman Tuhan yang baru saja kita dengar dari Kak Lilis. Nah, sekarang Kak Evi mau nih mereview lagi adik-adik
Mendengarkan dengan baik tidak ya ceritanya? Siap-siap ya adik-adik? Coba simak bersama-sama ya. Pertanyaan pertama, siapakah pemimpin agama Yahudi yang ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus? A. Naaman, B. Nikodemus, C. Herodes. Ya, betul sekali adik-adik. B. Nikodemus. Pertanyaan kedua ya. Ayat hafalan kita minggu ini adalah A. Yohanes 3 ayat 16, B. 2 Korintus 5 ayat 17, dan C. Roma 6 ayat 23. Yes, betul. Yohanes 3 ayat 16. Pertanyaan ketiga ya adik-adik. Apa yang terjadi pada hidup orang yang mengalami kelahiran kembali? A. Hidupnya biasa-biasa saja. B. Hidupnya semakin jahat. C. Hidupnya menjadi lebih baik. Yes, C. Hidupnya menjadi lebih baik. Pertanyaan keempat, menjadi anak-anak Tuhan Yesus berarti A. Berbohong biasa saja. B. Mau hidup jujur dan bertanggung jawab. C. Mengejek orang tidak masalah. Apa ya adik-adik? Coba. Yes, betul. B. Mau hidup jujur dan bertanggung jawab. Wah, adik-adik luar biasa semuanya. Ternyata adik-adik semuanya mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Hebat semuanya. Ayat hafalan kita adalah Yohanes 3 ayat 16. Yuk adik-adik kita coba menghafalnya dengan gerakan dan juga dengan lagu ya. Hana sudah siap? Siap. Chelsea sudah siap? Siap. Teman-teman, yuk kita ikutin gerakannya yuk. 1, 2, 3, go! Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yeay, adik-adik boleh coba di rumah ya, gerakan dan lagunya. Nah, adik-adik, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar atas kami Tuhan, sehingga Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semuanya Tuhan, orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, sehingga kami yang percaya kepadamu beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Terima kasih juga Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang menolong kami Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan lebih lagi mengasihi-Mu. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bahwa setiap adik-adik kami Tuhan di Indonesia, di seluruh dunia boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kami berdoa Tuhan bila kami boleh mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Setiap adik-adik kami boleh mengalami kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Minggu depan kami akan bertemu lagi dengan firman yang baru. Tuhan berikan kami hati yang antusias. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Waktunya bagi berkat. Yeay. Siapa ya teman-teman kita yang minggu ini mau bagi berkat? Mau tahu? Nah, check it out.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang Jadi siapa sobat kita? Yesus. Kayaknya nggak kedengeran. Ulang lagi. Yesus. Nah, adik-adik, kita udah muji Tuhan bareng-bareng. Kita udah dengar firman Tuhan dan ada kegiatan. Waktunya kita menutup ibadah kita hari ini ya. Yuk kain ajak semuanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih yang diberikan untuk menyelamatkan kami. Dan biarlah kasih itu juga yang akan memberkati banyak orang. Supaya tidak ada satupun yang binasa karena mereka mendengar kabar baik dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik angkat tanganmu. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menguasai kami semua dimanapun kami berada dan mengurapi kami dan apapun yang kami kerjakan berhasil oleh karena nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati adik-adik. See you. Bye.